Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Kita berdoa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ibu-ibu, mari kita lanjutkan kajian kita terkait dengan pesan-pesan Allah terhadap kita sebagai perempuan dalam Al-Quran untuk meneruskan kajian tempo hari, yaitu berkaitan dengan perempuan yang dirindukan oleh surga. Ya, tentunya kita juga harus memahami apa yang dipesankan oleh Allah di dalam Al-Quran kepada kita, yang itu pun kalau kita lihat pada surat Al-Ahzab yang diawali berkaitan dengan 3 hal pesan Allah supaya kita bertakwa, jangan mengikuti langkah-langkahnya orang yang ingkar dan munafik. Yang kedua, kita disuruh wattabi ma yuha ilaika mir rabbika, ikuti apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu dari Tuhanmu. Artinya kita disuruh ittiba kepada yang diwahyukan Allah yang ada dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang ketiga, kita diperintahkan untuk bertawakal, dan di ayat 6 bahwa yang pantas kita contoh, yang kita utamakan di dalam kehidupan ini ya untuk dijadikan contoh pada diri kita adalah Pak Nabi dan istri-istri Nabi. Kemudian di ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Allah memberikan menjadikan Rasul itu untuk menjadi ikutan, panutan kita di dalam beragama. Ibu-ibu sekalian, dalam surat Al-Ahzab yang berikutnya, peringatan kepada kita, kepada istri Nabi yang otomatis tersirat di dalamnya sebagai perempuan-perempuan yang menyatakan dirinya menjadikan Rasul sebagai utusan Allah. Maka praktek beragama yang diterapkan pada keluarga Rasul, ya, dari surat Al-Ahzab ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nabi kulli azwajika, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasan, ya, kesenangan-kesenangan hidup di dunia ini. Perhiasan itu banyak, bukan hanya emas ya Bu ya, namun segala aksesoris yang mengarah kepada kesenangan dunia, yang senangnya hanya sesaat. Ya, fata'alaina umattikunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Jadi menceraikan dengan cara yang baik itu dikasih mut'ah, pesangon, ya, karena mau dipensiun jadi istri. Ya, sehingga ini yang perlu kita perhatikan, bahwa
pengikut-pengikut Rasulullah sebagai perempuan menjadi istri, ya maka jangan banyak menuntut di luar kemampuan suaminya. Yang itu akan memberatkan ya bagi suami. Wa in kuntunna turidnallah wa rasulahu, namun sebaliknya jika kamu menginginkan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat. Jadi kalau mengutamakan Allah dan Rasul artinya taat, kemudian ingin bahagia di akhirat nanti, fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Maka sesungguhnya Allah menyediakan balasan yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kalian. Ya, sehingga artinya merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah ya kepada keluarga itu, ini bagian yang dikategorikan sebagai muhsinat, perempuan yang berkualitas. Ya, nanti Allah yang akan memberikan balasan yang lebih ya di akhirat, yang itu tujuan jangka panjang. Maka ayat 30 peringatan kepada istri Nabi, ya nisa an-nabi, wahai istri Nabi, barang siapa di antara kalian mengerjakan perbuatan fahisyah, keji. Keji itu suatu perilaku yang tidak jauh beda dengan binatang buas. Kalau keji itu masuk kemungkaran, tapi kalau mungkar belum tentu masuk keji. Ya, ini seperti perempuan pezina, seperti orang yang medit untuk di jalan Allah, ya, itu masuk perilaku binatang buas. Ya, itu fahisyah. Asalnya itu berarti kaitannya dengan binatang buas. Allah akan memberikan balasan 2 kali lipat. Jadi kalau muslimah di dalam Al-Quran melakukan perbuatan fahisyah, kemudian artinya tidak loman dalam masalah untuk penegakan agama, ya kemudian juga mengkhianati pernikahan, maka Allah memberikan balasan 2 kali. Di dunia akan diberi siksaan, di akhirat juga akan disiksa, dan hal itu mudah bagi Allah. Namun di ayat 31, wa may yaqnut minkunna lillah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa ta'mal solihan, dan mengerjakan kebajikan, amal solih, ya nu'tiha ajroha marratain, akan diberi oleh Allah balasan 2 kali lipat. Di mana? Di dunia. Di dunia pasti akan dihormati oleh orang-orang yang beriman. Akan dijauhkan dari yang namanya fitnah-fitnah. Fitnah yang berkaitan dengan hal-hal yang buruk di situ. Kemudian juga balasan dari Allah nanti di hari kiamat. Jadi akan ditempatkan sebagai posisi perempuan yang pantas untuk dihormati. Kalau mereka taat kepada Allah dan Rasul, kemudian ketaatannya itu dibuktikan dengan amal soleh. Dan wa'atadna laha rizqan karima, niscaya kami berikan balasan kepadanya 2 kali lipat, dan kami sediakan rizki yang mulia baginya. Ya, rizki itu ya derajat, kemuliaan, kehormatan. Ya, enggak akan dibuat main-main oleh enggak akan dilecehkan ya perempuan yang seperti itu. Kemudian peringatan yang kedua, nah, ya nisa an-nabi, istri-istri Nabi dan pengikut-pengikut istri Nabi, kita semua muslimah, lastunna ka ahadim minan nisa, ya kamu
perempuan yang tidak sama dengan perempuan pada umumnya. Jadi oleh Allah sudah dibedakan. Sudah dibedakan. Maka ini taqaitunna, jika kamu bertakwa, maka fala tahdha'na bil qaul. Janganlah kamu tunduk, artinya melemah lembutkan suara dalam berbicara. Fayat ma'alladzi fi qalbihi maradun, sehingga bangkit ya nafsu laki-laki yang ada penyakit di dalam hatinya, ya maka disuruh waqulna qaulan ma'rufa, kata-katanya yang pantaslah, tidak usah kalau anak sekarang lebay ya Bu ya. Ya, jadi yang membuat laki-laki jadi gemes. Kan banyak artis-artis yang seperti itu. Kemudian di ayat 33, waqarna fi buyutikunna, hendaklah kamu tetap di rumahmu. Maksudnya perempuan itu punya peluang besar ya untuk menciptakan suasana rumah. Suasana rumah yang agamis, suasana rumah yang membawa kepada ketenangan, suasana tenang. Itu Allah mengamanahkan, mempercayakan kepada perempuan. Ya. Maka jadi fokus walaupun punya aktivitas di luar, maka jangan biarkan, jangan tinggalkan yang berkaitan dengan urusan rumah. Tanggung jawab perempuan sebagai kepala rumah tangga. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ya, maka Allah melarang jangan bertingkah laku seperti tabarruj itu berhias, berpenampilan, bergerak ya seperti perempuan jahiliyah pada masa lalu. Ya, yang akhirnya gampang dicolak-colek gitu ya Bu ya. Bahkan di ayat 59 ya, itu keluar malam untuk buang air itu pun kan biasanya kalau orang dulu kan tempat buang airnya kan di luar rumah gitu ya. Untuk membedakan dengan budak, maka muslimah disuruh tetap berkerudung ketika keluar rumah walaupun akan buang hajat. Ya. Itu asbabun nuzulnya itu. Wa aqimnas sholata, dirikan sholat, tegakkan nilai-nilai sholat itu, jangan sampai sholatnya sahun. Sholat sahun itu sholat yang tidak fungsional. Di surat Al-Ma'un, jadi yang tidak ada kepedulian terhadap persoalan kemanusiaan tentang yatim. Yatim itu bukan hanya yang tidak punya ayah dan ibu, tapi mereka punya ayah ibu, tapi ayah ibunya tidak bisa mendidik, tidak bisa membimbing, mengarahkan pada agama. Mereka enggak punya ilmu, itu juga masuk kategori yatim. Kalau yatim piatu memang tidak punya ayah dan ibu. Ya, jadi kalau di panti asuhan yang dilembagakan itu harusnya juga mereka yang punya orang tua tapi orang tuanya tidak bisa menyelamatkan kaitannya dengan agamanya. Ya, itu harus ada peran sosial di situ yang perlu makanya disuruh tegakkan nilai-nilai sholat itu. Ya, wa atina zakah. Ini perempuan juga diperintahkan untuk mengeluarkan zakat. Bagi yang sudah memiliki satu nisab ya, batas minimal dari harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, haul, masa. Ada 1 tahun, kalau pertanian itu sekali panen. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kadar. Kadar itu ukuran berapa persennya yang harus dikeluarkan. Karena ada ketentuan, ada 2,5,
ada 5%, ada 10%, bahkan ada 20%. Jangan semua dipukul rata 2,5%. Ya, jadi adanya kadar ukuran-ukuran persen berapa yang harus dikeluarkan. Itu Islam melihat semakin sulit cara memperoleh harta itu, maka semakin kecil yang harus dikeluarkan. Semakin mudah, maka ibu mau menentukan saya pantasnya 2,5, 5 dan 10 atau 20, kembali ke sini, iman. Karena yang tahu persoalan harta diri kita sendiri. Tetangganya enggak tahu. Saudara kembarnya aja enggak tahu kok. Kadang suami istri tidak saling tahu. Kadang-kadang wis kebajot, suami istri aja enggak tahu hartanya. Ya, setelah meninggal baru tahu. Kalau itu ada peternakan sapi, ada peternakan kambing gitu ya. Berarti kok pernikahan yang tidak ada keterbukaan di situ ya. Jadi kembali ke situ. Kenapa pertanian itu ada 5, ada 10%? Ya, yang 5 itu yang menggunakan biaya. Karena sulit. Ya, yang 10% itu yang tada hujan. Apa saja yang tada hujan. Ya, jadi intinya semakin mudah. Makanya seringkali orang yang dapat waris itu pantasnya berapa ya zakatnya? Berapa Bu? Warisan kan enggak usah ikut andil angel-angel ya Bu. Tinggal terima. Kalau anak dengan orang tua mungkin masih ikut bantu. Lah ini yang saudara tiba-tiba kecipratan. Karena yang meninggal enggak punya anak. Karena yang meninggal punya anak tapi anaknya perempuan semua. Ya, pantasnya harta waris itu berapa Bu? Menurut Ibu. Kalau rikas barang temuan ya itu 20%. Ya, di gereja itu 20%, ada 1/10, ada 20%. Agnes Monica, ketika tanda tangan kontrak menyanyi buat album, itu 20% untuk gereja. Nah, di kita semakin besar, semakin mudah, semakin eman. Kenapa? Loh nek 20% lah akeh. Nek 1 triliun hartanya 20%-nya berapa Bu? Banyak kan ya? Banyak. Itu makanya semakin berat ujiannya, semakin hartanya banyak. Ya, jadi ketika itu sesuatu yang mudah, tiba-tiba dapat hadiah, ya jangan 2,5%. Ya, setidaknya 10, bahkan 20%. Kalau saya harta waris itu ya 20% harusnya. Karena enggak usah susah payah, langsung tiba-tiba dapat. Ya, jadi semua di sini bukan hanya laki-laki, wa aqimnas sholata wa atinaz zakah. Permasalahannya bagaimana caranya supaya perempuan bisa mengeluarkan zakat? Ya, bagaimana caranya? Tentunya harus punya nilai lebih, ya primpen istilahnya untuk mengelola harta, ya dari pemberian orang tua, dari suami atau dari hasil bekerja. Ya. Jangan hanya kalau sudah sama-sama punya usaha, sudah zakatnya itu kan urusan suami saya, ya kalau kerja sama. Punya satu proyek yang dikerjakan suami istri. Kalau masing-masing punya usaha sendiri, ya masing-masing zakatnya gitu loh. Nanti surga nonot kok neraka katut. Mau masuk surga kok nonot, ya enak budal dewe lah. Ya begitu ya Bu ya. Jadi bagaimana pandai-pandai kita itu supaya saya ingat waktu
dulu diajak silaturahmi ke kantor. Dikasih doanya, disuruh jangan minta kaya, mintalah jadi orang yang banyak mengeluarkan zakat. Karena orang kaya belum tentu mau mengeluarkan zakat. Tapi kalau orang beriman, wah itu ya berapapun ya selalu ingin mengeluarkan untuk yang lain. Kemudian wa ati'nallah wa rasulah, taat kepada Allah dan Rasul. Tempo hari sudah kita bahas, jangan taat kepada manusia yang dia bermaksiat kepada makhluknya. Siapapun itu, apa itu suami, apa itu orang tua. Tapi Islam tetap mengajarkan untuk bersikap hormat. Istri hormat kepada suami, yang muda hormat kepada yang tua, anak hormat kepada orang tua. Yang tidak boleh adalah taat. Ya, la ta'ata bi makhlukin bi maksiatil khaliq. Jangan taat kepada makhluk yang dia sendiri bermaksiat, melanggar kepada Tuhannya. Ya. Jadi taatnya hanya kepada Allah dan Rasul. Innama yuridullah, jadi Allah mengatur semua itu bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu. Jadi Allah mengatur seperti ini itu supaya jangan berhias, berperilaku seperti perempuan-perempuan jahiliyah ya. Sekarang jahiliyah modern. Tegakkan nilai-nilai sholat itu ya. Kemudian jangan masuk fahisah. Mahisah itu cetil ya Bu ya. Cetil apa medit? Yang enggak tahu kiri kanan ya. Kemudian taatlah kepada Allah dan Rasul. Jadi Allah mengatur begini ini ingin membersihkan dari tuduhan-tuduhan fitnah-fitnah yang tidak baik. Itu karena apa? Oh, ibu ini tusuki tapi muat detipol. Itu di belakangnya kan tidak enak ya Bu ya. Ya, jadi untuk itulah maka Allah mengatur seperti itu. Wahai ahlal bait, jadi semua penghuni ya di rumah Rasulullah, keluarga Rasul itu termasuk kita sebagai umat Islam, wa yutahhirakum tathira. Ya, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Itu aturan Allah itu seperti itu. Maka di ayat 34, wa dzkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan sunnah nabimu. Ya, jadi kalau mengapa kalau kita membaca hadis yang terkait dengan syafaat. Syafaat itu Allah nanti akan, Al-Quran nanti akan turun untuk membela kita di hadapan Allah. Dikatakan memberi syafaat itu ya, artinya melakukan pembelaan. Yang utama adalah surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Kenapa kok Al-Baqarah dan Ali Imran yang akan datang tampil untuk menjadi pembela? Karena kalau kita mengamalkan surat Al-Baqarah, itu fungsi manusia diciptakan oleh Allah, fungsi hidup itu untuk beribadah. Ya, di ayat 20 itu ya Bu ya. Jadi kalau kita ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memerintahkan untuk beribadah. Kalau ibadah kita lakukan, ya maka nanti karena di situ di Al-Baqarah itu ada ibadah tentang perintah sholat, tentang puasa di ayat 183 sampai 188 tentang apa lagi haji ya Bu ya. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu di surat Al-Baqarah yang berkaitan dengan masalah ibadah. Terus yang kedua,
fungsi hidup itu melaksanakan tugas khalifah di ayat 30. Tugas-tugas kekhalifahan terhadap dirinya, terhadap agama, terhadap keluarga. Allah mengatur mulai dari memilih pasangan. Di ayat 222 itu berkaitan dengan masalah tugas-tugas khalifah dalam keluarga. Tidak boleh hubungan suami istri ketika haid. Ya. Terus perempuan bagaimana ketika ditalak tentang masa iddah, tentang masalah mas kawin yang masih belum dibayar gitu ya. Itu di situ tentang radha'ah, menyusui anak. Itu kalau diamalkan di dalam surat Al-Baqarah berkaitan dengan tugas khalifah itu banyak tentang harta. Tentang harta kepada siapa saya membelanjakan harta ini di ayat 215 kepada kedua orang tua dan kerabat. Itu yang diutamakan. Ya, terus panjang sekali itu. Bahkan ada ayat terpanjang 282 tentang muamalah jual beli yang tidak kontan atau hutang piutang disuruh catat. Nah, kalau kita mengamalkan nanti ayat-ayat itu akan bangkit menjadi pembela. Makanya disuruh wadzkurna ma yutsla fi buyutikum bituyutikunna min ayatillah wal hikmah. Ya. Tentang wasiat. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidain wal aqrabin. Apakah sudah dilaksanakan? Kata kutiba untuk wasiat sama kutiba puasa itu sama menggunakan kata kutiba. Kita disuruh berwasiat. Kalau sudah ada tanda-tanda kematian, tanda kematian itu sudah usia. Yang kedua sudah sakit yang menaun. Ya, tinggal nunggu bom waktu aja ya. Itu masuk di situ. Secara medis begitu. Nah, fungsinya wasiat itu apa? Yang pertama untuk menutup ketidaksempurnaan dalam masalah waris. Ya, contoh ada anak 5, yang 2 tidak sukses atau 1 tidak sukses menurut pandangan orang tua. Anakku 1 itu kok gak pernah berhasil dalam usahanya. Nang dindi ninggalin utang. Maka si mbah ini boleh berwasiat kepada cucu. Ya, untuk menutup supaya tidak muncul hal-hal yang merusak nanti, kerusakan nanti menjadi beban orang lain. Kalau anak kepada anak kan enggak, kepada ahli waris kan la wasiat ahli warisin, tidak ada wasiat untuk ahli waris karena dia penerima waris. Ya, itu satu fungsinya. Kenapa kok diwajibkan berwasiat kalau kita punya harta? Kedua, anaknya kayaknya sih sukses, tapi dipertanyakan bagaimana kesolihan anak saya. Kalau saya tidak ngengeh untuk diri saya, ya, maka bagaimana cara harta saya itu mengalir ke sebagai amal saya walaupun sudah di alam kubur. Diberikanlah untuk lembaga keagamaan supaya terus mengalir. Karena dikhawatirkan, ya dulu ibu ingat zamannya pohon emas, ibu ya. Itu ada yang sampai jual rumah pemberian orang tua untuk ngejar itu. Kasihan kan?
orang tuanya meninggalkan harta supaya anaknya hidupnya enak, tidak jadi beban orang lain, ya langsung yang togel, yang apa gitu ya. Banyak korban-korban yang seperti itu. Sama dengan apa namanya, yang modal yang ojol ya Bu ya, kok ojol, bukan apa namanya, yang online itu loh Bu, pinjol ya. Habis bahkan jadi tanggungan orang lain. Sehingga kalau kita tidak ada yang disisakan untuk kita wasiatkan, ya kita pertanyakan, apakah anak-anak kita bisa melangsungkan itu? Nah, maksudnya itu. Ya, jadi kalau menggunakan pendekatan saddud dari'ah, menutup sesuatu ya yang nanti akan memunculkan bahaya. Maka Allah mewajibkan wasiat bagi yang punya kelebihan harta. Kalau itu diamalkan, dilaksanakan, nanti akan jadi pembela di hadapan Allah. Al-Baqarah ditutup dengan doa. Ya. Ada lillahi ma fis samawati, milik Allah segala apa yang di langit dan di bumi. Namun prakteknya kita kayaknya menjadi pemilik ya. Lupa kalau nanti akan diambil oleh sang yang punya. Ketika diambil buktinya apa? Marah. Marah ketika diambil. Itu hartaku, itu rumahku, kena banjir tenggelam kayak di Mana Bu? Cianjur dan sekitarnya ya. Habis mana yang kamu bilang rumahku, mobilku, anakku? Ya, ini yang harus diingat bahwa sahabat sendiri mengatakan kepada Rasul, ayat itu terlalu berat. Makanya ibu-ibu kalau baca dari ayat 284 ya. Sampai 285, 286. Kalau jadi zikir, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibakum bihillah. Milik Allah, tapi kita lupa bahwa semua ya boleh sih, ini rumahku, ini kebunku, ini apa ya. Tapi ketika diambil oleh sang pemilik, kita itu kan hanya hak guna ya, hak pakai. Makanya kalau ada orang kena musibah itu kenapa kok inna lillahi, ya sudah kembali pada sang pemilik. Nah setelah itu berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Berilah balasan dari musibah yang menimpa dan yang diganti dengan yang lebih baik dari apa yang telah hilang. Kan begitu. Jadi inna lillahi itu istirja itu baru pernyataan iman, bukan doa. Ya, itu bukan doa. Bahkan sebelumnya disuruh ngomong alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, itu artinya apa? Karena tidak semua menerima dengan senang hati. Ya, untuk itu as-sabru inda sutmatil ula. Orang sabar itu melihat dari pertama kali mereka menerima cobaan itu dari Allah. Ya, jadi ini belum lagi surat Ali Imran itu ya Bu ya. Surat Ali Imran itu kalau terus diamalkan ya, itu kan keluarga ya. Keluarga Imran. Sama-sama Al-Baqarah dan Ali Imran ditutup dengan doa. Ditutup dengan isbiru warabitu waswabiru. Ya, kita disuruh sabar, disuruh kuatkan kesabarannya. Sudah sabar diulang lagi oleh Allah. Di ayat 195 bahwa laki-laki dan perempuan ya fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakari aw unsa ba'dukum min ba'din. Ya, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyanyiakan amal orang yang beramal di antara kalian, baik laki-laki atau perempuan, karena sebagian kalian adalah turunan dari sebagian yang lain. Jadi ada kesamaan
untuk mendapatkan hak-haknya di hadapan Allah. Maka Rasulullah kalau bangun tidur, ya itu setelah berdoa, maka Rasul membaca ayat 190 sampai akhir surat Ali Imran. Ya, jadi nek selak keburu ke kamar mandi, ya berwudu dibacalah. Kalau saya baca nek wis gak kober, baca untuk salat sunnah syukrul wudunya atau di salat malamnya. Ya, itu kalau nggak bisa, tapi kalau bisa idealnya dibaca setelah bangun tidur supaya habis membaca itu sudah kembali normal. Yang waktu tidur diistirahatkan kan seluruh wong HP aja nggak langsung bisa dipakai ya Bu ya, harus nunggu dulu. Harus nunggu dulu, jadi kalau sudah connect baru bisa kita berkomunikasi dengan yang lain. Jadi itulah yang peringatan Allah ayat 34, wa dzkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Innallaha kana latifan khabira, sungguh Allah maha lembut lagi maha mengetahui. Ya, jadi ini ibu-ibu sekalian, pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran ini itu begitu banyak sekali. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita ya secara jelas isyarat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sebagian perempuan bijak itu salah satunya adalah Fasoha binti Nabiullah Su'aib alaihi salam. Dalam surat Al-Qasas ayat 26. Ya, jadi yang tadi dari Al-Ahzab ayat 28 sampai ayat 34, ya, kalau 35 itu emansipasinya. Jadi pada surat Al-Qasas ya, Al-Qasas itu apa Bu? Kisah ya. Yang dikisahkan di situ tentang putri daripada Nabi Su'aib alaihi salam yang bernama Fasohah. Ya, di ayat 26. Jadi walaupun perempuan itu sampai dikisahkan di dalam Al-Quran karena begitu sikap sebagai perempuan yang bijak di dalam menghadapi persoalan. Qalat ihdahuma ya abatis ta'jirhu. Salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Wahai ayahku, ini putrinya Nabi Su'aib yang dua yang antri untuk cari minum kambing gitu ya. Jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Ini kan Nabi Musa yang menolong, yang akhirnya jadi suaminya itu. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Ya, Nabi Musa itu ya mengambil air, ya punya kekuatan fisik dan ternyata bisa dipercaya, tidak godain dua perempuan ini. Sehingga Fasoha mengadukan kepada ayahnya supaya Nabi Musa itu diangkat sebagai pekerja karena fisiknya kuat dan juga bisa dipercaya. Sehingga kalau cari karyawan itu penting, Bu. cari karyawan di mana saja ya. Ibu kalau punya usaha itu ya fisiknya kuat dan bisa dipercaya. Karena kalau sudah bohong, wah itu nanti makan hati. Ya. Kemudian juga ada beberapa contoh ya. Perempuan-perempuan di masa Rasulullah seperti
pada surat Al-Mujadalah tentang kisah Khawlah binti Sa'labah yang berselisih dengan suaminya yang bernama Aus bin Samit. Ya. Jadi jangan dikira di masa Rasul enggak ada perempuan sahabat yang berselisih, yang bertengkar dengan suaminya ya, di rumah tangganya juga ada. Namun sering saya sampaikan bedanya kalau mereka itu mendapatkan peringatan dari Allah Rasul itu langsung berubah. Itu bedanya dengan kita yang sudah langsung turun wahyu, diingatkan, berubah. Lah kita ini wahyunya sudah lengkap. Ya, siapa Bu namanya? Khawlah binti Sa'labah yang berselisih dengan suaminya Aus bin Samit ya. Maka Allah menjelaskan dari surat Al-Mujadilah ayat 1 sampai 4. Ini terkait dengan zihar. Di Al-Ahzab juga diungkap ayat tentang zihar. Zihar itu apa, Bu? Ya. Zihar itu apa? Apa, Bu? Iya. Sindiran untuk mentalak istrinya, di mana istrinya dikatakan seperti punggung ibuku. Yang maksudnya engkau haram atasku seperti haram atasnya ibuku untuk hubungan suami istri. Maka Allah menurunkan surat Al-Mujadilah ini ayat 1 sampai 4, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad. Jadi persoalan Khawlah dan Aus ini Allah mendengarnya. Ya, tentang suaminya. Jadi Khawlah datang kepada Rasul. Jadi ini adalah contoh. Kalau ada apa-apa datang ke yang tepat. Jangan datang ke sembarang orang, apalagi dukun. Ya. Kemudian dan mengadukan halnya kepada Allah, wa tashtaki ilallah. Khawlah itu juga bilang sama Allah, Allah mendengar. Di samping dia datang kepada Rasul, juga mengadukan kepada Allah lewat doanya. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim. Orang yang diantara kamu mendihar istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya, artinya haram sudah untuk dinikah, ya, maka mereka itu bukanlah in ummahatuhum illallai waladnahum. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkan kalian. Wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura. Sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Zur, bohong. Wa innallaha la'afuwun ghafur. Dan sesungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha pengampun. Jadi setelah itu turun hukum mendihar istri. Nah, di ayat 3 itu ya. Walladzina yudhahiruna min nisaihim, dan mereka yang mendihar istrinya kemudian ya
Summa ya'uduna lima qalu, menarik ucapannya, ya, menyesali, maka mereka fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa, dendanya, kafaratnya adalah memerdekakan seorang budak yang sebelum kedua suami istri itu bercampur kembali. Jadi harus membayar kafarat. Ya, dengan dihar itu sudah seperti sumpah itu loh. Dzalikum tu'adzuna bih. Demikianlah yang diajarkan kepadamu dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi bisa dimaafkan, boleh melakukan hubungan lagi sebagai suami istri kalau membayar kafarat memerdekakan budak. Lah Bu, budak sekarang sudah enggak ada. Budak itu kan harganya mahal kayak mobil. Semakin bagus semakin mahal nilainya. Ya. Faman lam yajid. Nah, ini jawabannya di ayat 4. Maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba sahaya yang waktu itu enggak punya uang, kalau sekarang budaknya yang enggak ada, ya, maka diganti dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Diganti dengan puasa 2 bulan loh Bu. Ini yang harus diketahui oleh kita gitu ya. Dzalika litu faman lam yajid yastati faman lam yastati ya fa'id amu di sittina miskinan. Barang siapa yang tidak mampu, tidak kuat karena fisiknya itu perlu, puasa itu kan perlu fisik ya Bu ya. Maka berilah makan 60 fakir miskin sebagai fidyahnya 2 bulan. Ya, fidyah 2 bulan, ukuran makan nilai ukuran orang makan 1 hari. Nek 1 hari habis 50.000, ya dikalikan aja. Kan tidak sama, ada yang habisnya 100.000 sehari. Soalnya programnya diet biayanya mahal-mahal. Aku gak makan nasi kok. Ya jadi bukan ukuran itunya apa yang dimakan. Ya, yang makan mendol dengan makan ayam yang berbeda. Artinya kembali kepada kemampuan masing-masing. Ada yang memang harusnya dia mampu, hartanya banyak. Tapi karena sudah sakit akhirnya makannya makan jagung ya. Banyak enggak boleh soalnya. Lah itu jangan diukur dengan kebiasaan dirinya makan tapi kemampuan masing-masing. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih. Ya. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tilka hududullah. Itulah hukum-hukum Allah. Walil kafirina adzabun alim. Ya, dan bagi orang yang mengingkarinya, kafir itu mengingkari hukum itu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Saiki kondek dunya gak popo, tunggu di akhirat, siksanya pedih. Ya, kafaratnya dihar ini itu sama dengan kafaratnya hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Gantinya itu sama, meninggalkan puasa tanpa sebab, sama. Yang ketiga, membunuh tidak sengaja, nabrak orang meninggal dunia. Ya, persis hukumannya, kafaratnya ini Bu, yang harus dibayar. Harus dibayar. Kenapa di pos zakat itu kok ada gharim? Ketika dia nggak bisa membayar, maka disubsidi dari dana zakat. Karena dia punya hutang kepada Allah. Itu hutang kepada Allah yang harus dibayar. Banyak karena sudah dihukum, saya sudah ngasih ganti rugi dan sebagainya. Itu kafarat lain. Ya nek nggak punya uang ya puasa dulu. Nek nggak mampu baru dibuka untuk gantinya fidyah. Jangan main-main dengan Allah. Kalau puasa mampu jangan bayar fidyah gitu loh.
Bagi orang yang mampu kan enak bayar fidyah daripada puasa. Daripada puasa 2 bulan ya Bu ya. Kalau perempuan haid gimana caranya? Ya ketika haid berhenti dilanjut. Dilanjut. Jadi istilah berturut-turut itu seperti itu. Nek enggak bisa ya ganti dengan ya. Jadi ini ibu-ibu sekalian tentang ketentuan-ketentuan yang berasal dari persoalan perempuan. Jadi tidak semua Al-Quran ayat itu ada asbabun nuzulnya. Ya, ada beberapa contoh lagi seperti seorang ratu ya di Al-Quran. Surat apa Bu? Yang memilih pasangannya Ratu Saba, siapa namanya Bu? Ya. Ya, jadi dengan apa pandangan yang begitu bijak ya ketika Nabi Sulaiman mengirim surat kepadanya dengan lewat burung hudhud ya melihat sang ratu dan kaumnya kok sujud kepada selain Allah, kepada matahari. Akhirnya di surat Saba ya, An-Naml ayat 28 sampai ayat 34. Penjelasannya seperti itu. Maka apa yang terjadi? Begitu ternyata walaupun perempuan, dia adalah ratu yang bijak. Ya. Surat apa tadi? An-Naml. Coba kita lihat. Nah, kita melihat nilai-nilai kandungan dari bahwa perempuan itu juga punya potensi untuk jujur, untuk untuk menjadi orang yang bijak ya. Di ayat 28 sampai 34. Agak panjang ini. Ya. Idhab bi kitabi, pergilah dengan membawa suratku ini, kata Nabi Sulaiman, lalu jatuhkanlah, fa'alqih ilaihim summa tawalla anhum fandur madza yarji'un, jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Jadi Nabi Sulaiman diberi mukjizat bicara dengan bisa mengerti bahasa binatang dan juga binatang jadi tentaranya. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Dia Balqis berkata, wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia. Innahu min Sulaimanah. Surat itu dari Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman enggak jadi orang pengecut, bukan surat apa ya Bu yang enggak ada namanya itu loh. Kaleng ya. Bukan kalengnya roti. Jadi bukan surat kaleng, jelas kalau surat itu dari tertanda Sulaiman. Makanya surat menyurat itu diawali dari masa Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi merpati pos ya Bu ya. Itu kan dibawa oleh burung. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Isi suratnya enggak ada kalimat lain selain bismillahirrahmanirrahim. Maka kenapa kok terjadi perbedaan tentang bismillahirrahmanirrahim? Ada imam yang tidak mengeraskan bacaannya, ada yang dikeraskan bacaannya. Ya, karena apa? Bagi yang tidak mengeraskan bahwa bismillah itu takut dikatakan sebagai bagian dari surat Al-Fatihah. Padahal bismillahirrahmanirrahim itu adalah pembatas antara surat yang satu dengan surat yang lain kecuali Al-Bara'ah, kecuali At-Taubah. Ya, karena apa? Bismillahirrahmanirrahim itu ada di surat An-Naml ayat 30. Jadi bukan masuk surat Al-Fatihah. Begitu di dalam memahami ya Bu ya.
namun terserah kepada pemahaman masing-masing ya. Jadi jangan diarani kalau ada imam tidak mengeraskan bacaan kemudian ibu lapo imamnya gak mau coba bismillah gitu loh ya. Itu bahkan baca dari a'udzubillah. Fasta'id billah, a'udzubillah dulu. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah, hanya bacaannya itu tidak dibaca jahar. Ya, jadi ada yang komen seperti itu. Jadi isinya suratnya itu cuman bismillah. Coba ibu perhatikan. Seorang ratu ya yang harusnya bisa memutuskan sendiri, tapi apa yang terjadi? Dia sampaikan kepada menteri-menterinya. Tidak memutuskan sendiri. Karena ini masalah-masalah negara. Ya, jadi walaupun perempuan itu ternyata luar biasa bijaksana. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang yang berserah diri. Ya. Qalat ya ayyuhal mala'u. Dia Balqis berkata, wahai para pembesar, para perdana menteri, panglima-panglima perang semua dikumpulkan. Aftuni fi amri. Ya. Berilah aku pertimbangan dalam perkara ini. Coba, minta pendapat. Ya Bu ya, walaupun perempuan gak otoriter kok, minta pendapat. Ya, jadi musyawarah itu menjadi penting. Ya. Maka ma kuntu qati'atan amron hatta tashhadun. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku. Seorang ratu ternyata juga disebut di dalam Al-Quran yang pantas dicontoh. Berkaitan dengan kepemimpinan, tidak melakukan, memutuskan sendiri, tapi lewat pertimbangan dari para perdana menterinya. Kemudian, qalu nahnu ulu kuwatin wa ulu ba'sin syadid, mereka menjawab, kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang. Jawabannya ini ya, para pembesar negeri. Wal amru ilaiki fanduri madza ta'murin. Tetapi keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan. Coba, ketika seorang pemimpin walaupun perempuan, dia mengajak mereka untuk berpikir di dalam mengambil keputusan, akhirnya apa Bu? Anak buahnya, para pembesar, perdana menterinya menghormati, silakan wahai ratu, kami siap, apa yang menjadi keputusan, dihormati toh walaupun perempuan. Ya. Jadi makanya kalau perempuan tidak boleh jadi, ya kalau mau jadi pemimpin harus tiru ini. Harus tiru ini. Qalat innal muluka idza dakhalu, dia Balqis berkata, sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduk yang mulia jadi hina. Dan demikian yang akan mereka perbuat. Dalam artian ternyata dia tidak senang dengan peperangan. Ya, wa ini mursilatun ilaihim. Sungguh aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah. Ya, dibalas suratnya dengan hadiah dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu. Jadi strateginya matang ya Bu ya, walaupun perempuan. Ya. Falamma ja'a Sulaiman, maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Akan nyogok. Apa yang Allah berikan kepadaku lebih daripada apa yang Allah berikan kepadamu. Tetapi ini dalam berdakwah Nabi Sulaiman ya jangan sampai tertipu dengan yang namanya
hadiah. Kalau orang dikasih hadiah kan jadi lemah ya, jadi lunak. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu itu. Irji ilaihim, kembalilah kepada mereka, sungguh kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya. Dan akan kami usir mereka dari negeri Sabah itu secara terhina dan mereka akan menjadi tawanan yang hina-dina. Jadi Nabi Sulaiman tegas ya Bu ya. Akhirnya, wahai para pembesar, siapakah di antaramu yang sanggup membawa singgasana kepadaku sebelum mereka datang? Itu kan diundang oleh Nabi Sulaiman. Qala ifritun minal jinni, ifrit dari golongan jin berkata, akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Ya, jadi tentaranya Nabi Sulaiman itu kan ada jin. Ya, jin yang bernama Ifrit itu bilang, aku yang akan membawa sebelum kamu ya berdiri dari tempat dudukmu. Dan sungguh aku kuat melakukan dan dapat dipercaya, katanya. Qala alladziina indahu ilmun minal kitab. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab itu berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Coba, jin dengan manusia cepat mana Bu? Hah? Ya ini, saya dulu pernah ngingetin guru di Malang 1. Karena bercerita sama muridnya bahwa yang memindahkan singgasana itu adalah jin ifrit, berarti jin lebih mulia daripada manusia. Perhatikan ayat 40. Qala alladziina indahu ilmun minal kitab. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, orang solih, manusia. Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Aku akan membawa singgasana itu kepadamu, Nabi Sulaiman, sebelum matamu berkedip. Cepat mana? Berdiri dari duduk dengan mata berkedip? Iya. Lebih cepat manusia. Dengan doanya. Ya, ini jangan cerita jin ifrit nanti imajinasi anak hebatlah. Jin ifrit itu manusia lebih mulia. Ya, falamma ra'a mustaqiran indahu qala hadza min fadli rabbi. Kemudian maka ketika dia Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku. Hadza min fadli rabbi. Ayat ini jangan dipakai kalau ibu makan yang dilarang oleh dokter. Ada ibu-ibu yang begitu, ayat ini jadi mantranya. Gula darahnya tinggi loh, ojo makan itu. Hadza min fadli rabbi, karena yang ngomong itu ustazah, dia jawab pakai dalil. Ini karunia Tuhanmu. Tuhanmu melarang karena ini tidak thayyib untuk kamu. Pernah, karena sudah ngaji kemana-mana, pinter, muridnya lebih pinter dari ustazahnya, pakai dalil. Hadza min fadli rabbi katanya. Terus halalan thayyibah itu di mana? Ya Bu ya. Ini memang karunia dari Allah semua makanan, tapi kata Allah ini tidak thayyib walaupun halal, nunggu sehat dulu. Coba, enggak pakai wawu loh Bu itu, halalan thayyibah. Bukan halalan wa thayyiban, halalan thayyibah itu paket. Bukan hanya sekedar halal, tapi thayyibnya. Thayyib itu bisa enggak diterima oleh tubuh kita. Karena ada yang golongan darah ini biasanya nek makan ini gatelan gitu ya Bu ya. Ya, berarti kan itu kan sudah ada ilmunya setelah dipelajari. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkura am akfur. Jadi Nabi Sulaiman, ya Allah, ini betul-betul karunia dari Allah, ternyata yang dari doa itu yang cepat. Apakah aku bersyukur? Ya, ini ujian dari Allah. Apakah aku bersyukur atau mengingkari rahmatnya?
Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur dengan dikasih semuanya oleh Allah itu tambah taat. Wa man kafara, barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Allah punya semuanya, enggak butuh itu ya Bu ya. Akhirnya setelah itu Ratu Balqis mengenali semua yang ada di rumah, di tempatnya Nabi Sulaiman itu persis di singgasananya, sehingga itu ditunjukkan oleh Allah. Akhirnya orang yang begitu punya pengaruh ya akhirnya menjadi pengikutnya Nabi Sulaiman yang menyatakan keislamannya. Ya, jadi dikatakan kepada Balqis, masuklah ke dalam istana, maka ketika di ayat 44 ya dikiranya kolam air yang besar dan disingkaplah penutup kedua betisnya. Dia Sulaiman berkata, sesungguhnya ini hanyalah lantai istana. Qala innaha sarhun mumarradun min qawarir. Ya. Yang hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca. Kemudian Balqis berkata, qalat rabbi inni dhalamtu nafsi. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, aku berserah diri. Ya wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Akhirnya menjadi pengikutnya Sulaiman. Maka doa sesudah tahiyat awal, Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kita itu kadang-kadang dengan kesombongan ya sebagai manusia ya itu seringkali menganiaya dirinya sendiri. Ya. Jadi ini ibu-ibu dalam kaitannya dengan beberapa hal di dalam Al-Quran yang banyak juga ada sejarah turunnya hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Ya, monggo kalau ada yang dipertanyakan, yang didiskusikan, ya silakan. Atau mungkin yang bulan lalu nggak sempat bertanya gara-gara nggak lihat jam. Ya. Monggo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimatikan aja. Ya, monggo Bu. Ya. Monggo yang lain. Ada lagi? Ibu, nggih. Nggih. Apa? Ada kucing. Kucing, nggih. Ya, kadang saya waktu mau sholat itu kan kucingnya ke sajadah ya. Itu bulu-bulunya itu bagaimana Ustazah? Iya. Apa? Nggih. Apa najis atau bagaimana hukumnya? Iya, iya. Ya, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu lagi?
Ya. Cukup dulu ya Bu ya. Tadi yang terkait dengan masalah makanan ya Bu ya. Makanan beberapa hal yang memang asam urat ya dari hasil penelitian tentunya ya dokter kan juga memang punya apa punya kapasitas untuk mengatakan itu karena lewat beberapa hasil penelitian ya seperti yang apa yang purinnya tinggi kan gitu ya. Ada apa? Daun pokong ya. Ya, ada bayam artinya kalau toh mau mengkonsumsi tentunya ada batasan seminggu sekali berapa kadarnya yang itu kan ada ketentuannya gitu ya. Itu kalau memang sakit ya kita memang harus hati-hati. Jadi kadang sih apa, oh kepingin itu sedikit tapi terus kita banyak itu yang jadi masalah. Jadi harus imbang ya. Jadi kalau misalnya aku kok kepingin ya kalau ada beberapa sayur bening kadang kok bosen kok ini terus misalnya. Tapi ya jumlahnya jangan terlalu banyak gitu loh Bu dan jangan terlalu sering. Ya, jadi memang semua makanan itu halal, tapi Allah menyuruhkan juga yang toyib ya. Toyib itu yang bergizi, yang bisa diterima oleh tubuh ya. Seperti durian tuh kalau saya melihat apapun nangka yang ngegas itu kan gasnya ya Bu ya. Mungkin cara kita makan yang kurang pas. Kalau tidak terlalu matang ya, jadi tidak sampai ngegas, kayaknya yang dirasakan itu kok enggak terlalu berpengaruh kayaknya ya Bu ya. Kita makannya sudah mau matang betul baru di ini ya, makanya yang kates apapun yang mengkal itu lebih bagus gitu. Ya, jadi bukan kita mencela makanan, membedakan karena ini nanti akan memicu namanya penyakit untuk kita hindari. Nanti kalau sudah sembuh ya sudahlah makan. Dan juga jangan israf gitu loh. Nentek telu. Jadi wala tusrifu, jangan berlebihan. Ya, belum lagi macam-macamnya ya Ibu ya. Ya, belum lagi yang macam-macamnya yang dimakan gitu ya kalau sudah sudah usia gitu ya. Jadi bukan kita itu ini kan halal, kenapa kita kok bukan mengharamkan untuk diri kita, tapi kita mencegah berhati-hati. Karena nanti kalau sakit ya yang kita yang ini. Jadi halal dan thayyib itu satu paket. Satu paket. Jadi jangan mengharamkan tapi untuk diri saya haram, jangan begitu. Ya, untuk sementara karena masih sakit. Ya. Kayak apa Bu ya? Daun kelor itu ya. Itu kan banyak yang jadi obat. Sebenarnya enak langsung mengkonsumsi daun kelornya, tapi cara masaknya juga harus benar. Ya, masaknya jangan digodok, jangan lama-lama. Jadi kalau sudah uap masuk matikan apinya, masukkan tutup. Jadi jangan sampai itu kadang-kadang kita yang harus belajar banyak kayaknya ya, harus belajar banyak sehingga akhirnya jadi berubah, kandungannya jadi berubah. Harusnya menjadi obat malah menjadi sakit karena kebanyakan atau sudah kematangan yang terlalu akhirnya jadi gasnya yang muncul kena lambungnya gitu ya. Ini saya kalau sekarang ya sudah banyak baca-baca karena udah banyak yang sakitnya daripada sehatnya. Yang kedua tentang kucing ya. Seluruh binatang yang tidak dimakan dagingnya itu najis. Kotorannya ya Bu, kotorannya. Termasuk bangkai. Nah bagaimana dengan kucing gitu ya. Kalau bulunya enggak bagus memang untuk kesehatan. Semua pada
memelihara kucing karena itu kesayangan kan gitu ya katanya Abu Hurairah. Padahal itu sebenarnya kalau saya baca-baca itu sebuah perumpamaan. Abu Hurairah dikatakan ayahnya kucing itu. Ya. Itu bukan sekedar ya. Jadi namun ngintil dengan Rasulullah itu kayak kucing gitu loh Bu. Sebenarnya di situ. Ya maka di tempat saya itu tempat pembuangan di taman itu. Sehingga tiap hari ganti kadang kucing-kucing yang sudah bahkan dibuang di pojoknya masjid itu loh. Pernah lihat ya? Buang kotorannya kucing juga pakai jilbab besar-besar. Sampai ada salah satu warga yang difoto itu sepeda motornya. Itu kan ada taman di sebelah. Itu jadi tempat pembuangannya kucing. Nah, kucingnya penyakitan, butuh dokter untuk merawat mereka. Mereka kucing-kucing ya maksudnya. Nah, kalau nanti di dalam bisa enggak melatih? Karena ada yang bisa kalau pipis ke toilet ya. Saya ada tapi enggak boleh masuk rumah. Kucing yang berada di sekeliling saya itu ya sudah ini walaupun punya melahirkan karena ini betina tidak dimasukkan ke rumah, enggak berani, jadi di luar. Makan pun kalau enggak ditaruh, jadi buang air pun itu agak jauh di tempat yang tegalan. Kalau misalnya tidak dilatih, ada punyanya teman saya yang dia kalau pup itu di kloset. Ada dibuatkan kamar mandi khusus. Saking itu. Nah, kalau enggak, yang kita khawatir pipisnya itu loh. Kalau di rumah apalagi dibiarkan di sajadah, kita kan enggak bisa ngerti. Nah, untuk itulah maka ya kalau anjing kan memang malaikat tidak suka ya masuk ke rumah itu. Tapi kalau kucing yang diwaspadai adalah najisnya sama muntahnya, Bu. Muntahnya sama baunya luar biasa loh pipisnya itu. Pipisnya kucing itu luar biasa baunya. Ya, jadi ini ya artinya satu sisi ada yang kesukaan sampai dipakai tidur bareng kadang-kadang di tempat tidurnya itu ya. Di hambus itu ya. Kalau pas kucingnya tidak sehat. Jadi kalau ngingu kucing bertanggung jawab, bawalah dia ke dokter, sering diperiksa berkaitan dengan kesehatannya. Soalnya bulunya itu kalau kena itu susah juga dihilangkan. Ya, begitu Ibu. Itu ya binatang harus disayangi sama dengan ini. Namun kita juga harus jangan terus mengorbankan diri kita. Nanti sholat kita ternyata nggak sah gara-gara ada bekasnya ininya kucing di situ. Diajarilah, insya Allah lama-lama bisa kok. Diajari jangan sampai masuk ke ruangan, berada di sekitar di luar rumah kita aja kalau bisa. Sampun? Ya. Jadi ibu-ibu sekalian, pada bahasan hari ini ada beberapa peringatan Allah. Ya, jangan sampai minta tambahan belanja di luar kemampuan suami gitu ya Bu ya. Kita harus juga mengeluarkan zakat. Kemudian kita juga punya hak ketika ada permasalahan keluarga, datangilah orang yang tepat untuk tempat curhat kita supaya bisa memberikan solusi yang tepat. Jadi persoalan keluarga, rumah tangga itu jangan sampai menjadi konsumsi publik gitu ya. Jadi konsumsi umum asal orang kemudian diceritai. Nah, nggih. Ya? Oh, masih ada nggih? Monggo. Iya. Loh, oh iya, nggih. Berarti kalau binatang yang dagingnya kita makan, iya, seperti kambing, sapi, nggih, ayam, ya, kotorannya tidak ya, najis ya? Tidak najis, hanya kotor.
Nah, maka ada bedakan antara kotor Najis. dan najis. Berarti kita misalnya sudah wudhu terkena kotoran itu Iya. tidak batal ya Ustazah? Iya, jadi begini. Ya, makasih. Kalau kita di rumah, ya Bu ya, makanya ilmu tentang membedakan antara najis dan kotor, suci dan bersih itu penting untuk kita tahu. Jadi najis itu adalah kotor yang menentukan agama, syariat yang menentukan apa saja yang termasuk najis. Ya, termasuk binatang, kotoran binatang yang dimakan dagingnya itu kotor, tapi tidak termasuk najis. Hanya ketika kita menghadap kepada Allah, ketika di rumah, ya itu kan diusahakan ya tidak najis, tidak kotor kan. Aspek keihsanannya juga diperhatikan. Namun ilmu ini, pemahaman ini penting bagi ibu-ibu ketika kita di luar rumah. Ketika kita di luar rumah, coba ibu-ibu ketika berhenti di Musdalifah, kalau jamaah haji, ngambil kerikil, ya kadang-kadang yang dibawa bukan batu, kotorannya kambing yang sudah kering, kayak batu ya Bu ya. Nah kalau kita nggak bisa membedakan ini najis apa kotor, ini kotor aja, kotor aja. Andaikan misalnya ini tidak membatalkan wudhunya. Tidak merusak salat ibu kalau ibu langsung Allahu Akbar karena di perjalanan kecipratan misalnya kesandung ini kemudian nggak memungkinkan untuk membersihkan kotoran ini sah gitu loh Bu, kaitannya dengan memahami di fikih itu begitu. Namun ketika di rumah ya gantilah, ya itu kan kotor masa apalagi yang masih basah-basah ya Bu ya, kalau kering masih ini yang basah, tapi tidak najis. Ya, justru yang najis itu adalah ini ya binatang jalalah yang pemakan kotoran manusia. Itu harus dikurung dulu. Jadi kalau lele dikurung dulu selama 3 hari, diganti makanan yang bagus, baru itu sudah berubah. Itu sudah berubah. Ya, lele banyak kan yang diempang, ditaruh dari sapi tank langsung gemuk-gemuk memang katanya gitu. Ya, kalau orang Lamongan nggak makan kayaknya, katanya tabu gitu ya. Ya, gitu ya Bu ya. Ya, jadi antara najis dengan kotor itu dibedakan, ya, dibedakan. Dalam kotoran cecak, ya, jadi darahnya nyamuk yang cecak apa itu enggak, karena tidak termasuk binatang-binatang yang besar gitu ya. Ya, termasuk kotor aja ya. Masalahnya juga kehidupannya berbeda. Cecak sama nyamuk itu. Ya, saya akhiri ibu-ibu sekalian, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.